أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk belajar bersama-sama berkaitan dengan hadis Arba'in An-Nawawi, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan belajar bersama di hadis yang ke-39 ya, 39. Ini suaranya mohon maaf ya. Qadarullah tadi di jalan itu tiba-tiba batuknya nggak biasanya ya. Bapak dan Ibu sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah panjang lebar membahas hadis yang ke-38 tentang menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita semua berkesempatan untuk menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali berarti orang yang beriman, yang bertakwa ya, yang beriman dan bertakwa. Berarti kesempatan bagi kita semuanya untuk menjadi walinya Allah sangat terbuka. Tergantung nanti kita mau di level yang mana, pertengahan atau yang utama. Dan insya Allah di hari-hari yang kita lalui, Allah menguji kita, memberikan ujian yang mana insya Allah tujuannya sangat mulia sekali, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin ya, tujuannya supaya kita semakin mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis yang ke-39 judulnya kenapa kemarin Pak? Judulnya ya? Iya, temanya di hadis yang ke-39 Bapak dan sekalian, ini adalah keutamaan bagi umat Islam, umat yang menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajawazu 'anil mukhti wan nasi wal mukrah wal mukrah. Diampuninya dia, diampuni kesalahan orang yang berbuat salah atau tidak sengaja, orang yang lupa dan orang yang dipaksa. Masya Allah ya. Makanya ada pembagian amalan itu yang disengaja, kadang tidak disengaja. Sehingga di sini kalau sesuatu yang tidak baik kemudian dilakukan tanpa sengaja, ternyata Allah Subhanahu wa taala ya, sudah menyiapkan bagi umat Nabi Muhammad untuk pengampunannya. Kita baca bareng-bareng hadis yang ke-39 ini.
Ani Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati khata'a wa nisyana wa mastuqrihu alaihi. Insyaallah hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, ada sebagian ulama yang mendhaifkan hadis ini, tapi Imam Nawawi memasukkannya di dalam hadis yang ke-39 dari kitab Arba'in ini, karena ada pertimbangan beliau sehingga memasukkan hadis ini di nomor ke-39 dari Arba'in An-Nawawi karangan beliau ini. Kita baca artinya dulu Bapak dan Ibu sekalian. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, yaitu bapaknya juga. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza artinya mengampuni. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni li untukku an umati dari umatku al khata'a yaitu kesalahan atau ketidaksengajaan, wa nisyana dan lupa, wa mastuqrihu alaihi dan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka." Sangat dipahami ya. Berarti ada hadis yang ke-39 ini ini menggambarkan kondisi seseorang berada di tiga hal ini, yang itu memungkinkan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Yang pertama apa? Salah, tidak sengaja. Kemudian lupa, kemudian dipaksa. Gampil ya? Contohnya pun yang tidak sengaja atau kesalahan. Saged mengerti contohnya? Kalau ya mungkin sejamannya Pak Riman dulu suka mencari burung dengan ketapel, ya, rencana mau mengincar ya burung, tapi tidak sengaja ya ketapelnya tadi kena angin sehingga kena orang yang dekat burung tadi, ya. Ini tidak sengaja, ya. Tidak sengaja, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nisyan, lupa. Ada orang yang puasa lupa, ya, makan atau minum, ya, itu terampuni, ya. Kemudian dipaksa contohnya apa? Dipaksa, ada perampokan di rumah, kemudian perampoknya tadi berhasrat untuk ya ada anaknya yang perempuan, kemudian dipaksa untuk ya diperkosa. Ya, ini berarti dalam kondisi paksaan. Apabila tidak ada niatan untuk itu, berarti yang anaknya perempuan tadi diampuni dosanya. Adapun dosanya kembali kepada orang yang memaksanya tadi. Pak Eri masih ini, nggak apa-apa sih aja Pak Eri, langsung aja. Apa permen Pak Eri? Pengajiannya sambil makan permen. Kenapa nih Pak Eri? Ya nanti aja ya, kita agak cepet. Bapak dan Ibu sekalian, kita baca faedahnya mawon ya. Hadal hadisu aslun fi raf'il ismi anil mukhti wan nasi wal mukrah. Hadis yang ke-39 ini Bapak Ibu sekalian adalah pokok di dalam diangkatnya dosa atau kesalahan
dari orang yang berbuat kesalahan karena tidak sengaja, kemudian karena lupa, dan kemudian karena dipaksa. Dengan aman berarti ya. Wali Allah berarti kalau ada paksaan melakukan sebuah kesalahan diampuni, lupa diampuni, tidak sengaja diampuni. Gampile ngoten mawon ya. Wa fi minal fawaidi, dan di dalam hadis yang ke-39 ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Fadlullahi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Inna Allah tajawaza li an umati, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni untukku atas umatku. Ini berarti karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang mana? Apakah setiap umat yang mengaku umat Islam akan diampuni seperti ini, atau yang benar-benar istiqomah? Ya. Kalau dalam penjelasan yang lainnya adalah umat yang mengikuti perintahnya Allah dan Rasulullah SAW. Karena ada orang yang mengaku umatnya, tapi tidak sesuai yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Fadlullahi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu umat yang menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Apalagi sekarang ya, banyak umat yang mengaku agama Islam akan tapi jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus hati-hati dengan hal tersebut. Faedah nomor kali, karuman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rabbih, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Muhammad ada keistimewaan tersendiri dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaannya apa? Yaitu diberi umat yang apabila melakukan kesalahan karena tidak sengaja, karena lupa, atau karena dipaksa akan terampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti keistimewaan tersendiri bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Semoga kita semua ya diberi nikmat ini sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga apabila kita melakukan kesalahan yang terkadang tidak sengaja, banyak apa mboten? Banyak ya, tidak sengaja ya, atau lupa, atau dipaksa, akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Masya Allah, ini kenikmatan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terulang lagi di faedah nomor 3. Fadlu hadil ummah, keutamaan umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, jenengan semua selaku umat Nabi Muhammad banyak memiliki keutamaan. Belum kemarin tentang walinya Allah ya. Apabila Allah mencintai seseorang, akan menjadi tangan yang mana dia itu menggenggam, menjadi pendengaran yang mana dengannya Allah ya, orang tersebut mendengar, yang menjadi penglihatan yang mana dengan orang tersebut melihat ya. Masya Allah, keutamaan yang luar biasa sekali. Dan ini juga termasuk keutamaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ojo di gawe gampang-gampang. Melakukan kesalahan alasannya apa? Aku enggak sengaja. Ya, ini ya juga bahaya. Oh, aku tadi lupa. Aku ngampleng kamu tadi ya loro ya, loro. Aku lupa ya, tanganku gerak dewe. Ya, ini bahaya ya. Atau
sesuatu yang lainnya. Ini benar-benar ya karena kondisi memang benar seperti itu, karena lupa, dipaksa atau tidak sengaja. Ya. Terkadang kan ada orang alibi dengan hadis ini, ya, memudahkan dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah nomor sekawan. Ana min sifatillahi tajawaza. Sesungguhnya sifat mengampuni itu adalah di antara sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tajawaza. Napa niku tajawaza? Wa huwal afu, yaitu memaafkan, wa tarkul muakhadah, dan meninggalkan hukuman, mencabut hukuman, memaafkan dan mencabut hukuman. Artinya tajawaz. Niki perlu kangge tiyang sing napa? Niki motivasi atau ancaman? Motivasi. Biasanya orang apa yang memerlukan motivasi itu? Orang yang ibu-ibu itu kadang saking takutnya dengan dosa, itu kalau semakin melakukan dosa semakin turun atau semakin naik ibadahnya. Ibu-ibu yang terkadang kepikiran dosanya besar, kemudian dia melakukan kesalahan lagi, kira-kira semakin ngedon atau semakin semangat? Semakin yang ngedon. Apalagi ya jiwa-jiwa yang pengen tampil perfeksionis, ya. Itu banyak kejadian ya, ibu-ibu apabila melakukan kesalahan, ya, karena saking banyaknya barangkali kemudian tidak bisa naik. Yang diingat-ingat apa biasanya? Kesalahan terus, iya bagus. Tapi kadang setan masuknya dari situ. Terus sama boten? Menghasut, memberikan informasi, kamu itu banyak salahnya. Ini salah, ini salah. Sesuk kemudian juga salah lagi. Akhirnya apa? Sekalian, ya. Kenapa kok orang-orang di jalanan itu perempuan banyak kadang merokok, ya? Berarti sudah, ya, kemungkinan sudah melakukan dosa yang lainnya, sehingga saking kemeropoknya dia sudah sekalian rusak-rusak sekalian. Makanya di sini adalah faedah, ya, untuk memotivasi kita, ya. Barangkali kita melakukan kesalahan tadi bukan karena ketidaksengajaan kita atau karena paksaan, karena apa itu ternyata masih diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti masih ada kemungkinan, kesempatan yang Allah berikan untuk kita untuk lebih baik lagi. Ya. Ini jenengan kalau belum diuji sama rasa takut itu terkadang nggak membayangkan. Ya apa sih takut? Saya dulu gitu, Pak. Takut itu seperti apa gitu ya. Tapi terkadang Allah menguji dengan rasa seperti itu. Diingatkan dengan hal-hal yang buruk yang pernah kita lakukan. Sehingga terkadang untuk bangkit itu berat. Yang diingat apa? Dosa-dosa yang lalu. Saking kepikirannya kadang leleng kan. Saking apa? Mikirkan tadi. Padahal Allah juga memiliki rahmat yang luas. Ya, karena saking pinternya setan ini, karena tipenya suka memikirkan dosa, ya sudah kesempatan untuk menggodanya dari tak godo dari banyak menghadirkan ingatan-ingatan yang lalu, sehingga lupa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya terkadang ada seperti itu. Saking mungkin ya, teman-teman terkadang ada teman dulu di Jakarta itu, ya mungkin orangnya kan khusyuk gitu ya, pendiam gitu ya. Ya mungkin Allah uji dari situ nih, sehingga sakit dalam dengan kondisi tersebut. Banyak kita harus kemarin ya, kecintaan dan tunduk itu harus seimbang. Ubudiyah kita pada Allah Subhanahu wa taala harus mencakup kecintaan dan ketundukan. Tunduk
karena ya, kita mengakui banyak kesalahan, cinta karena banyak karunia Allah Subhanahu wa taala yang ada dari kita. Ya, sehingga itu menjadi pondasi kita untuk menghamba pada Allah Subhanahu wa taala. Faedah nomor gangsal. Raf'u mu'akhadati hadhil ummah bil khata'i wa nisyani wal ikrahi. Diangkatnya hukuman dari umatnya Nabi Muhammad SAW yang disebabkan karena kesalahan, khata' ya, tidak sengaja atau kesalahan, wa nisyan karena lupa, dan karena paksaan. Wa qad dalla ala dzalikal al-Qur'an fi qoulihi azza wa jalla, doanipun jenengan sampun apan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya. Al-Baqarah ayat 286. Rabbana, ya Allah, la tu'akhidna, jangan engkau menghukum kami, in nasina au akhtana, seandainya kami berbuat itu karena lupa atau karena tidak sengaja. Ya. Ini dalil berarti bahwa orang yang lupa dan berbuat karena tidak sengaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat ya, dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Muslim, qala Allah terus menjawab, qad fa'altu, aku sudah mengerjakannya. Aku sudah mengerjakannya. Artinya seorang hamba tadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan engkau menghukum kami karena kami lupa. Ya Allah, jangan engkau menghukumi kami karena kami berbuat tidak sengaja. Kemudian Allah menjawab di dalam sebuah hadis, qad fa'altu, aku sudah melakukannya. Ya, kemudian dalil yang selanjutnya di surat An-Nur ayat 33. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang dipaksa. Wa ma yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang sesudah mereka dipaksa itu. Artinya ini ada seorang yang memaksa budaknya, ya, untuk melakukan pelacuran, ya. Tapi budaknya artinya dalam kondisi dipaksa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa orang yang dipaksa akan diampuni dosanya. Adapun dosa kembali orang yang memaksa tadi. Dalilnya dalam surat An-Nur ayat ke-33. Ya. Tapi jadi nak dipaksa ojo, artinya dohirnya tidak terima tapi batinnya menerima. Ini bahaya, ya. Dipaksa seperti ini, kita ini dohirnya tidak terima tapi batinnya menerima. Makanya dalam survei sebenarnya kalau orang yang dipaksa untuk, ya,
diperkosa itu kalau tidak ada niatan benar tidak akan bisa hamil ya. Katanya seperti itu ya. Tapi kalau sudah sampai bisa hamil berarti ada keredoan di dalam hatinya. Katanya seperti itu. Artinya menikmati dari proses itu. Ya. Ya. Makanya kita harus benar ya, kalau tidak mau dipaksa ya sudah, dohir dan batinnya sama ya. Niki nyata mawon ya. Wal khata'u, apa yang dimaksud dengan khata', kesalahan tidak sengaja niku? Wal khata'u makana an ghairi qasdin, yaitu sesuatu yang di luar kehendak seseorang. Sesuatu yang di luar kehendaknya. Contoh tadi ya. Wal khata'u makana an ghairi qasdin. Sesuatu yang di luar kehendaknya. Contohnya ibu-ibu rajin membuatkan kopi pagi-pagi, tiba-tiba suaminya saking semangatnya pengen bantu ke dapur karena tidak terbiasa ngangkat air panas ya. Ya, tiba-tiba saking semangatnya ngangkat air panas, kemudian nuangkan air tadi di gelas, tidak sengaja ya, airnya tumpah ya, mengenai istrinya. Ini tidak sengaja ya. Apa? Iya. Tidak sengaja. Ojo mureng-mureng ya. Ya. Itu berarti tingkatnya belum kemarin, belum wali. Ya, walinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan masih mureng-mureng ya. Dan lain sebagainya, bisa kita ambil pelajaran yang lainnya. Wa nisyanu, dan lupa. Napa lupa iku? Makana an duhulin, sesuatu yang hilang atau terlewatkan. Ya, sesuatu yang hilang atau terlewatkan. Artinya sekilas ya, hilang atau terlewatkan dari ingatan kita. Nah, nggak hilang ya berarti ingat kan ya? Berarti kalau lupa berarti benar-benar hilang. Kalau masih ingat ngakunya hilang berarti ya bohong ya. Wanis ya, maka na'an duhulin, sesuatu yang hilang atau terlewatkan. Nggih, khata sudah, nisyan sudah. Wal ikrahu makana an qasrin wa idrarin. Yang dinamakan paksaan adalah sesuatu yang ada tekanannya atau dipaksa. Itu namanya paksaan. Yes, pokoknya dipaksa ya. Ada tekanan, penekanan atau ada ya intimidasi dan sebagainya. Berarti itu namanya paksaan. Hadis ini juga Bapak Ibu sekalian menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu rahmatillahi azza wa jalla wa lutfihi bi ibadihi haitsu rafa'a anhumul itsm idza sadurat minhum al-ma'siyah ala hadil wujuhi as-salas. Hadis ini Bapak Ibu sekalian adalah menjelaskan bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah luas rahmatnya, Allah lembut dengan hambanya, lebih baik dibandingkan ibunya seseorang. Berarti saking lembutnya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi kalau seseorang tidak melihat atau dikaburkan oleh setan dengan dosa-dosa, terkadang lalai dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Yang diingat hukuman, ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan di sana juga Allah Maha luas rahmatnya. Makanya dulu ada kisah ini ya, seorang jamaah waktu dengar dakwah salaf itu, dakwah sunnah itu kan biasanya dosa-dosa, neraka itu kan ya. Banyak buatan di radio-radio yang atau video pendek seperti itu. Jadi kan sering dengar nama buatan? Iya, sering kan ya. Ternyata itu nggak cocok bagi jamaah tadi karena yang baru masuk Islam tadi. Kalau mendengar itu biasanya apa? Termotivasi apa buatan? Tambah takut, tambah tidak semangat untuk beribadah. Karena apa? Loh, aku kurang tobat, kok bisa diancam neraka? Kapan rahmatnya Allah itu ada? Ya. Makanya kita juga harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya sangat luas dan maha lembut terhadap hambanya. Di sini dia ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengangkat kesalahan, dosa dari seorang hamba yang mana terlahir maksiat, ya, yang dia berbuat maksiat karena dasar tidak sengaja, lupa maupun paksaan. Masya Allah ya. Walau sya'allahu laqaba man khalafa amrahu ala kulli halin. Allah itu juga berkuasa untuk menghukum seseorang yang menyelisih perintahnya pada kondisi tersebut. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala luas rahmatnya dan maha lembut tadi, sehingga kesalahan yang bersumber dari 3 hal tadi diangkat, tidak dianggap sebagai kesalahan. Padahal sebenarnya Allah juga mampu berkehendak untuk menghukum orang tersebut. Karena luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha lembutnya, ternyata orang yang berbuat salah karena tidak sengaja, karena lupa, karena ada paksaan, diangkat kesalahannya. Ini Bapak Ibu, ini kemuliaan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini faedahnya juga kita supaya tidak mudah menggunjing orang juga. Iya kan? Terkadang kita melihat orang itu sepintas saja ya. Tapi kan nggak tahu dasarnya dia mengerjakan itu karena nopo. Iya kan? Mungkin guru ya. Terus wali murid kan sekarang itu wali murid dipegang gurunya, sekarang enggak ngakunya nopo? Dipukul, ya betul. Iya kan? Murid dipegang gurunya, sekarang akunya dipukul. Ya, itu makanya bahaya ya. Ya. Karena persepsi sekarang kan berbeda-beda di rumah ya. Makanya itu harus, dulu kejadian di pondok besar di Pacet itu, karena yang muslimnya itu adalah pengabdian dari pondok yang lainnya ya. Informasinya semua murid dikumpulkan. Kemudian ada satu murid yang dipegang sama muslimnya, tapi sampai laporan ke orang tuanya dipukul, sehingga rame sampai yayasan didatangi oleh orang tuanya. Ini masih seperti itu ya. Makanya kita harus hati-hati. Di sini menjelaskan bahwa rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luas dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha lembut dengan hamba-hambanya. Faedah nomor pinter 6 ya.
Anal fi'la qad yadhammanu makna fi'lin akhar. Sesungguhnya fi'il itu terkadang mengandung makna yang lainnya. Fi'il itu kata kerja kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Sesungguhnya fi'il itu terkadang mengandung makna yang lainnya. Fa inna tajawaza duminam anak asqata. Ini baca sedikit ya. Sesungguhnya tajawasa, fi'il tajawasa itu mengandung makna asqata. Asqata itu meninggalkan maksudnya ya. Tajawasa tadi mengampuni, kemudian dari sini jelaskan ada maksud yang lainnya yaitu meninggalkan atau menghilangkan. Artinya ada maksud bahwa terkadang fi'il itu mengandung makna yang lainnya ya, bisa makna yang lainnya yang dikandung dalam satu fi'il tadi. Pak Didik, Pak Didik. Atau satu selesai nanti adzan sampun ya. Ini gitu aja Pak ya. Faedah terakhir ya. Amat tolako Amat tolako al-mukroh la yaqo. Ya. Sesungguhnya talak yang dipaksa itu tidak sah, tidak bisa maksudnya ya. Menalak ya istri dalam kondisi terpaksa itu tidak bisa. Sampun nih. Insya Allah dilanjut pekan yang akan datang. Ini faedah yang luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian untuk kita semuanya, khususnya untuk bagi kita yang barangkali saat ini Allah Subhanahu wa taala uji dengan tidak semangat dalam beribadah, yang mungkin melakukan banyak kesalahan sebelumnya, kemudian setan datang membisikkan kesalahan-kesalahan itu sehingga kita yang ingat adalah dosa-dosa, sehingga kita tidak termotivasi. Ternyata dari sini kita bisa mengambil faedah rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas, dan Allah Subhanahu wa taala maha lembut, lebih lembut dibandingkan seorang ibu terhadap anaknya. Maka ini menjadi motivasi buat kita semuanya untuk senantiasa mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari faedah hadis ini kita untuk berhati-hati terhadap saudara kita yang barangkali melakukan kesalahan, yang kita melihatnya, kemudian kita secara tidak langsung melihat sesuatu yang buruk, kemudian kita menggibahnya atau membicarakan dengan orang lain, yang barangkali orang tersebut melakukan hal tersebut karena lupa barangkali, karena paksaan, atau karena mungkin tidak sengaja. Ya, kita sudah melakukan dosa, sedangkan orang yang kita omongin tadi dosanya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ya, artinya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahannya. Makanya kita harus hati-hati dengan kesalahan saudara kita untuk tidak mudah secara spontanitas memvonis saudara kita berbuat kesalahan. Mungkin untuk orang-orang yang berada di sekitar kita juga untuk senantiasa berhati-hati. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan berkaitan dengan hadis yang ke-39 ini tentang diampuninya orang yang berbuat kesalahan karena tidak sengaja, karena lupa, dan karena paksaan. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rahmat, memberikan kita taufik sehingga kita bisa istiqomah di atas kebaikan dan memasukkan kita semua ke dalam surganya dan bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد